Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai memimpin perubahan dan inovasi dalam mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian. Memimpin perubahan dan inovasi adalah proses yang membutuhkan kemampuan adaptasi, kebijaksanaan, dan ketegasan untuk membawa perubahan yang positif pada organisasi dan karyawan. Dalam konteks ini, pemimpin perubahan harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi tindakan karyawan, serta merespon pertumbuhan, gangguan, atau ketidakpastian dengan rencana terstruktur dan berpusat pada orang yang memungkinkan perubahan organisasi, perilaku, atau perubahan lain yang diperlukan. Pemimpin perubahan juga harus mampu mengembangkan budaya di mana karyawan menjadi agen perubahan, serta memiliki kemampuan untuk mengarahkan semua orang dengan transfer pengetahuan yang memadai, bimbingan, dan visi bersama yang kuat. Selanjutnya, menerapkan perubahan. Yang pertama, tentukan yang harus diubah. Langkah pertama dalam menerapkan perubahan adalah menentukan apa yang harus diubah. Hal ini melibatkan analisis yang cermat terhadap sistem yang ada dan identifikasi area yang memerlukan perubahan. Dalam langkah ini, perlu dipahami apa yang tidak berfungsi dengan baik dan apa yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, memahami dinamika sistem. Memahami dinamika sistem adalah langkah penting dalam menerapkan perubahan. Hal ini melibatkan memahami bagaimana sistem berfungsi, bagaimana bahan-bahannya berinteraksi, dan bagaimana perubahan dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Dengan memahami dinamika sistem, perubahan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tanpa mengganggu kinerja sistem yang lain. Lalu yang ketiga, tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar. Tanggung jawab untuk menerapkan perubahan besar adalah langkah yang sangat penting. Hal ini melibatkan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk menerapkan perubahan dan bagaimana mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam langkah ini perlu dipastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki visi yang jelas dan tujuan yang sama. Yang keempat atau yang terakhir, kecepatan dan urutan perubahan. Kecepatan dan urutan perubahan adalah langkah yang sangat penting dalam menerapkan perubahan. Hal ini melibatkan menentukan bagaimana perubahan akan diimplementasikan dan dalam apa waktu. Dalam langkah ini perlu dipastikan bahwa perubahan dilakukan secara bertahap dan tidak terlalu cepat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau kekacauan yang tidak perlu. Selanjutnya, pedoman penerapan perubahan besar. Yang pertama, ciptakan rasa urgensi mengenai perlunya perubahan. Yang kedua, komunikasikan visi yang jelas tentang manfaat yang akan diperoleh. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan pendukung, penentang, dan alasan penolakan. Yang keempat, pembangunan koalisi yang luas untuk mendukung perubahan. Yang kelima, gunakan gugus tugas untuk memandu implementasi perubahan. Yang keenam, memperdayakan orang-orang yang kompeten untuk membantu merencanakan dan melaksanakan perubahan. Yang ketujuh, buat perubahan dramatis dan simbolis yang mempengaruhi pekerjaan. Yang kedelapan, mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi perubahan dengan menjelaskan dampaknya terhadap mereka. Yang kedelapan, membantu orang mengatasi stres dan kesulitan akibat perubahan besar. Lalu yang kesembilan, pantau kemajuan, perubahan, dan lakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang terakhir, memberikan informasi kepada masyarakat dan tunjukkan optimisme serta komitmen berkelanjutan terhadap perubahan.
Pembelajaran dan inovasi kolektif. Penciptaan pengetahuan baru secara internal, Departemen R dan D, sponsor atau juara yang akan mengarahkan ide baru selalu melalui proses peninjauan dan persetujuan dalam organisasi. Proses sistematis untuk meninjau dan menilai ide baru. Yang kedua, perolehan pengetahuan baru secara eksternal. Benchmarking, ATM, atau mengamati, meniru, memodifikasi. Yang ketiga, mengintegrasikan proses pembelajaran eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi melibatkan pembelajaran bagaimana melakukan perbaikan terhadap produk maupun layanan yang ada. Semakin banyak dan sering perusahaan sukses mengembangkan produk dan jasa baru atau eksplorasi secara bersamaan dengan menghasilkan produk dan jasa lama dengan lebih efisien atau eksploitasi. Lalu yang keempat, difusi dan penerapan pengetahuan. Proses di mana pengetahuan, ide, atau inovasi disebarkan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Seminar dan workshop dapat menjadi alat untuk menyebarkan suatu pengetahuan baru di suatu perusahaan. Lalu yang terakhir ada organisasi pembelajaran. Pedoman peningkatan dan pembelajaran inovasi. Yang pertama, merekrut orang-orang berbakat, kreatif, dan memperdayakan mereka untuk berinovasi. Yang kedua, mendorong apresiasi terhadap fleksibilitas dan inovasi. Yang ketiga, mendorong dan memfasilitasi pembelajaran oleh individu dan tim. Yang keempat, membantu orang meningkatkan model mental mereka. Yang kelima, mengevaluasi ide-ide baru dan eksperimen skala kecil. Yang keenam, memanfaatkan pembelajaran dari kejutan dan kegagalan. Yang ketujuh, mendorong dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan ide. Lalu yang kedelapan, melestarikan pembelajaran masa lalu dan memastikan penggunaan pengetahuan yang relevan secara berkelanjutan. Yang kesembilan, menetapkan tujuan inovasi. Dan yang terakhir, menghargai perilaku wirausaha. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya minta maaf jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Om Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.